Mati indahnya ritual salat tarawih yang kita laksanakan secara berjamaah. Gimana kabarnya, sehat semuanya ya? Ya, tetap semangat. Ya. Nah, sebelumnya kita bersama-sama membaca salawat agar keadaan hati dan jiwa kita dapat menangkap ilmu-ilmu yang akan kita pelajari melalui mimbar kultum di masjid yang mulia ini. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Keistimewaan bulan Ramadan, mari kita memperhatikan agar bertambah pemahaman, meraih pahala disempurnakan. Salatullah salamullah ala taha. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Pertama Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan untuk menjadi kitab pedoman dalam semua aspek kehidupan. Salatullah Allah ala taha rasul. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kedua ada malam kemuliaan Lailatul Qadar yang dimuliakan. Pahala dan keutamaan lebih baik dari 1000 bulan. Salatullah mullah ala taha. Salatullah salamullah ala yasin. Ketiga pahala digandakan, Allah sendiri memberikan, tak terhingga didapatkan bagi yang puasa selamat, bagi yang puasa 1 bulan. Salatullah salamullah ala taha. Salatullah salamullah ala yasin. Keempat mendapat ampunan dari Allah yang Maha Rahman bila puasa dilaksanakan, dasar iman dan keikhlasan. Salatullah Allah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin. Ini namanya syair inspiratif. Adalah yang ke-222. Jadi saya sudah menulis syair inspiratif di media sinar5news.com, media online. Ini yang terbaru, yang ke-222. Selama 2 tahun 8 bulan. Nah, sekarang kita berada pada dunia super canggih. Insya Allah masing-masing kita punya HP dan punya kuota atau wifi. Tinggal kita buka jendela ajaib yang namanya Mbah Google. Ya, buka Mbah Google, tulis syair inspiratif Abu Akram. Ya, dikatakan Abu Akram karena saya punya anak namanya Akram, Muhammad Akramul Fitrah. Maka disingkat Abu Akram, bapaknya Akram. Jadi Bapak Ibu bisa melihat syair-syair kami atau tulisan-tulisan kami
yang kami sudah sumbangkan di media sinar5news.com dalam berbagai macam bentuk konten. Ada bentuknya syair inspiratif, ada bentuknya pantun, ada bentuknya puisi, ada bentuknya berita, ada bentuknya khutbah Jumat, ada bentuknya cerpen, ya, dan lain-lain. Jadi banyak sekali. Kalau di total tulisan saya di sinar5news.com itu terakhir saya hitung itu selama 2 tahun 8 bulan sebanyak 829 ya, 829. Alhamdulillah. Nah, inilah kita di era digital seperti ini, tidak cukup kita berdakwah melalui mimbar, kita juga berdakwah melalui dunia maya. Karena di dunia maya itu ternyata lebih banyak jamaahnya. Ya, lebih banyak peminatnya. Karena tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, mungkin di antara kita, daripada kita membuka hal-hal yang tidak perlu, lebih baik kita belajar melalui dunia maya, kita buka ilmu-ilmu untuk menunjang peningkatan pemahaman kita terhadap ajaran agama Islam kita sendiri. Kira-kira dari syair tadi, apa yang kita dapatkan di sini tentang apa? Ada yang bisa menjawab? Hah? Keistimewaan bulan Ramadan. Ya, yang memperhatikan insya Allah dapat pemahaman yang baru. Ya. Ada berapa keistimewaan Ramadan menurut syair tadi? 4 apa 5? 4 apa 5? Nah, berarti kurang connect nih. Masih pikirannya tidak utuh di sini. Ada 4. Ya. Yang pertama adalah apa? Yang pertama, yang paling pokok, yang paling utama, Quran diturunkan di bulan Ramadan. Membaca Quran di bulan Ramadan itu beda rasanya dengan di luar bulan Ramadan. Coba deh. Karena memang nuansanya, auranya, Ramadan itu memang aura Quran. Betul jamaah? Sangat beda rasanya. Kita bisa melihat nih anak-anak kita nih. Tanpa disuruh, mereka datang ke masjid tadarus Al-Quran. Karena merasakan suasana berbeda. Atau mungkin para jamaah merasakan betapa bahagianya, nikmatnya, bahagianya kita membaca Al-Quran. Kan sebelum ada ilmu-ilmu di dunia ini, sebelum ada ilmu fikih, sebelum ada ilmu tajwid, sebelum ada ilmu akidah, pertama kali yang ada apa? Kitab Al-Quran. Jadi sumber dari segala macam ilmu berasal dari Al-Quran. Al-Quran itu makin digali, makin banyak yang tidak kita ketahui. Makin banyak hal-hal yang baru yang kita dapatkan. Ya, siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran, ilmu Al-Quran itu akan senantiasa menambah ilmunya, memperbanyak ilmunya, memperluas wawasan pikirannya. Siapapun itu. Ya, seorang yang berprofesi di bidang ekonomi ketika dia berinteraksi dengan Al-Quran, maka akan mendapatkan ilmu-ilmu tentang ekonomi makin dalam dan makin dalam. Seorang yang berprofesi di bidang pertanian, kemudian menggali ayat-ayat pertanian, maka akan mendapatkan wawasan yang baru tentang cara bercocok tanam. Makanya mengapa para ustadz, para kiai itu kalau ceramah nggak habis-habis ilmunya? Karena awal mulanya menggali Al-Quran. Ini anak-anakku semuanya. Kalau kalian ingin kecerdasannya bertingkat-tingkat, daya tangkapnya makin kuat, makin cepat, ingatannya terpelihara, terjaga dengan baik, maka hendaknya kalian terapi dengan membaca Al-Quran. Kita nih yang sudah tua nih, kalau kita betul-betul membaca Quran, maka Allah akan menjaga daya ingat kita dan akan menjaga kita dari penyakit pikun. Ya jamaah ya. Insya Allah kalau kita betul-betul nih menjadikan Quran sebagai terapi dalam kehidupan kita, maka akan menjadi keberkahan bagi kita.
menambah daya ingat kita, menambah kecerdasan akal kita. Ini anak-anak nih yang daya tangkapnya kurang, yang nilainya jeblok, coba bantu dengan banyak membaca Al-Quran. Maka insya Allah akan dilipat gandakan kecerdasannya. Coba dah yakin. Karena Quran itu mukjizat yang sangat besar, terbesar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta Quran sama-sama. Semangat ya. Yang kedua, keistimewaan bulan Ramadan apa? Adanya Lailatul Qadar. Kapan itu? 10 hari terakhir pada malam-malam ganjil. 21 terus 23, 25, 27. Andai kata kita mendapatkan Lailatul Qadar itu, maka berkahnya, pahalanya lebih baik dari 1000 bulan. Atau sama dengan 83 tahun. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Kalau datang Lailatul Qadar, para malaikat penuh. Semua malaikat turun ke bumi untuk mengucapkan salam. Selamat Anda mendapatkan Lailatul Qadar. Bagi siapa itu? Bagi yang puasanya sempurna. Bagi yang ibadahnya sempurna. Salat tarawihnya enggak bolong-bolong. Puasanya enggak bolong-bolong. Ngajinya enggak bolong-bolong. Insyaallah akan mendapatkan Lailatul Qadar. Berikutnya apa? Pahalanya dilipat gandakan. Pahalanya tidak terbatas, unlimited. Kalau di bulan lain, pahalanya satu kebaikan berapa? 10 sampai 700. Kalau bulan suci Ramadan, pahalanya tidak terhingga. Siapa yang menilai dan mencatatnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ibadah-ibadah lain di bulan suci, di lain bulan suci Ramadan, di luar bulan Ramadan, yang mencatatnya siapa? Malaikat Raqib. Kemudian malaikat Atid untuk amal keburukan. Nah, di bulan Ramadan ini Allah langsung yang mencatatnya, tidak terhingga. Andai kata nih malam ini ajal kita terakhir nih, besok kita sudah di alam kubur, maka kita akan mendapatkan ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun umpama kita berdosa selama 30 tahun, kita berbuat segala macam dosa, terus malam ini kita tobat, kemudian besok kita meninggal, maka kita meninggal dalam keadaan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita semua mau meninggal malam ini? Jaminannya surga loh, dapat ampunan. Mau nggak meninggal malam ini? Ah iya, terserah Allah. Nggak bisa dipaksa. Kalau udah ajalnya ya siap-siap. Yang bicara juga sama. Semua kita. Tidak ada yang mengetahui ajal kita apa terakhir sekarang. Wallahu alam. Semoga kita panjang umur. Terakhir apa? Kita mendapatkan ampunan selama bulan suci Ramadan. Nah, 24 jam kita mendapatkan ampunan. Kalau bulan-bulan yang lain, ampunan Allah itu terbatas. Ada yang pas hari Jumat, ada yang sepertiga akhir malam, ada yang setelah maghrib, ada yang pada subuh. Kalau bulan Ramadan, 24 jam ini terbuka ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu anak-anakku semuanya, adik-adikku semuanya, para jamaah sekalian, mari sempatkan kita banyak memohon ampun. Karena kita tidak ada yang tahu apakah tahun depan kita bisa berjumpa dengan Ramadan. Wallahu a'lam. Moga-moga Ramadan kali ini adalah Ramadan terbaik untuk kita, yang akan kita bawa manfaatnya, pahala dan berkahnya dari dunia sampai akhirat. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.